Ini ada solusi terbaik yang diajarkan di dalam syariat supaya orang-orang yang di rumahnya memiliki pembantu tidak gampang buruk sangka kepada pembantu ketika barangnya hilang. Pernah nggak ngerasain? Pembantu yang tidak nginep di rumah, berangkat pagi, pulang sore. Nanti setelah beberapa hari mulai kepikiran, loh, sendok wingi rong lusin. Iya enggak? Biasa Pak sendok. Kok kari rong polo kok hilang? Papat mulai. Terus mulai lagi. Loh, sabun cuci kile aku ngumbah dewe. Sak plastik iki entek seminggu. Mosok ya dititili. Nah, ada lagi yang lain. Nah, maka bagaimana caranya? Islam punya solusi. Agar Anda tidak suudzon kepada pembantu dan agar pembantu tidak merasa dizolimi karena senantiasa dituduh. Begini solusinya. Pada bab yang ke-88 yaitu apa? Memberi tanda pada barang yang Anda punya. Kalau sekarang lebih gampang. Sekarang pasang aja kamera CCTV, selesai urusan. Pasang kamera CCTV, kalaupun ada sesuatu yang mencurigakan, tinggal apa? Dibuka memorinya, dicek rekamannya, ada nggak sesuatu yang mencurigakan. Tapi biasa masang CCTV itu yang nggak mau suami Anda. Gak usah guyang-guyu. Biayanya mahal. Oh, Anda kira apa? Oh, suudon. Turun apa-apa ya suudon. Karena CCTV itu ya gak murah, Bu. CCTV itu harganya mahal, apalagi nambahi beban listrik kan? Anda kira tadi apa? Pikirannya elek, ketahuan, astagfirullahaladzim. Anda sama suami aja tidak bisa percaya loh ya. Nah, maka barangnya oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk diberi tanda. Diberi tanda. Nah, kalau zaman dulu, itu ada di antara keluarga kami kerja mebel. Jadi ya, masrah kayu, nutui kayu, bikin kursi, bikin ranjang, bikin meja segala macam, itu dikasih tempat khusus untuk para tukang tersebut meletakkan tasnya sebelum masuk ke tempat kerja. Locker. Sehingga mereka masuk ke tempat kerja tidak membawa apapun. Kita tanya, kok nampaknya sadis betul? Ternyata apa? Tujuannya bagus, antisipasi agar tidak muncul tuduhan yang tidak benar. Sehingga nanti ketika mereka mau keluar, tidak boleh membawa apapun sampai di loker mereka. Kenapa kok sampai seperti itu, Bu? Mohon maaf, ge. Subhanallah, setiap hari, oh no, sing hilang. Pletur hilang, paku kurang. Dan subhanallah, ini bukan nuduh. Betul-betul ketemu, Bu. Dek kantongi tukang. Dek walik pecine tukang. Ada yang dimasukkan di bawah sepatunya. Subhanallah. Nah, daripada itu berkelanjutan. Karena apa? Antara tuan dan pembantu. Antara, bahasanya kok tuan ya, kayak gak pas ya. Pemilik lebih parah lagi. Ya sama majikan. Ya, antara... Duh, bahasanya kayak ini, tapi tolong jangan salah paham ya. Antara bos dan pekerja sama-sama saling membutuhkan. Bos ya tidak mungkin bisa tanpa pekerja. Pekerja mau kerja apa kalau tidak ada bosnya? Maka daripada terjadi semua yang tidak diinginkan, akhirnya dicek. Tidak boleh bawa tas masuk ke dalam. Tas ditaruh locker, lowongan kerja. Ditaruh di locker. Disebutkan di sini, an Abi Al-Aliyah qala, dari sahabat Nabi Abu Al-Aliyah qala, dia mengatakan, kunna nu'maru an nakhtima 'ala al-khadimi wa nakilu wa na'udduha karahiyata an yata'awwadu khuluqa sawin atau khuluqa su'in aw yadhunnu ahaduna dhanna sawin. Dari Abu Al-Aliyah dia mengatakan, kami diperintahkan untuk melakukan ini. Apa yang diperintahkan? Untuk memberi tanda kepada budak kami. Memberi tanda kepada budak kami ini, Bu, itu maksudnya dua. Kalau punya budak, dikasih tanda enggak apa-apa. Supaya tidak diaku oleh orang lain. Atau maksud yang kedua, kalau punya budak,
segera barang-barang kita ditandai. Agar nanti kalau ada yang hilang, golek ini gampang, misalkan ketemu di pasar, loh ini tanda ini milik saya. Tinggal tanya sama orang yang punya di pasar tadi, dapat dari mana? Dan saya pernah punya jam. Jam antik. Qadarullah, singkat cerita, jam itu entah kemana perginya. Anda tahu, saya ketemu temen dikirimi foto jam saya. Jam antik. Ustadz, antum dol dah? Loh, gak? Ini di marketplace. Itu langsung muncul suudon. Waduh. Kok tiba-tiba masuk di? Mau tak beli lagi ngedole kok larang heran. Apa kita urunan wis? 10 pertama Dzulhijjah lo ini. Amal terbaik lo ini. Nah sudah. Tapi saya pun ragu. Karena jam semacam itu diproduksi bukan cuma satu. Tapi aslinya kalepnya tidak seperti itu. Itu sudah saya ganti kalep yang kalep. Ngerti kalep? Talinya itu loh ya. Itu khas saya pesen. Di tukang kulit. Dan itu milik saya. Tapi karena tidak ada tandanya, maliwet dia tidak nuduh orang. Nah, karuan dianggap, oh mungkin orang lain punya jam yang timbang ngerusak hati. Nah, sama sendok itu bu, yang kayak punya panjenengan, wong sak donya duwe kabeh. Mangke inget gak zaman saya SD kelas 3, kelas 4, itu umi saya manggil tukang. Karena zaman dulu, orang kalau mantu silih-silian. Mbak, iki te mantu mbak, sampean duwe sendok piro, nyile, sak luse. Dia benda, kuatir kijolan mbek punya orang. Akhirnya di apa namanya? Diketok gitu ya. Dan kok bagusnya mesti yang diketok nama anak pertama. Saya sempat jealous waktu itu. Oh gak jenengku. Ayo diketok nama anak pertamanya umi saya. Dudung, dung, 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 tek, 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 tek. Nah itu tujuannya apa? Biar nanti kalau ada hilang, kalau ada ketelesut segala macam, orang lain lihat, oh iki, oh tulisannya Dudung, kok ibu iki. Oh iki tulisannya Haja Yuning. Berarti baliknya nang omahe. Nah, gampang begitu. Kasih tanda. Kemudian kami juga diperintahkan untuk menimbang serta menghitung barang. Jadi kalau punya barang, kemudian ada orang lain masuk ke rumah Anda, karuan dari awal ditimbang. Daripada nanti tamunya pulang, saudaranya pulang, temennya pulang, pembantunya pulang, yang muncul prasangka. Kayak beras ini emang gak same ini ukurannya. Nah, dan itu yang bisi siapa bu? Setan. Tak kasih contoh yang lain. Tak kasih contoh yang lain dan ini real. Real artinya apa? Jalannya kereta itu loh. Oh real ya, ini kejadian, bukan bohongan. Ada seseorang, rumahnya kemasukan maling. Kemasukan maling. Jadi dia jalan-jalan keluar kota beberapa hari, ketika kembali, itu pintu rumahnya tidak rusak. Tapi barangnya sebagian hilang. Sudah, datanglah ke orang pinter. Ustadz Rifki. Nah, datang ke dukun dia. Datang ke dukun. Dan dukun itu ibu-ibu, panjenengan cek sak dunia, itu tidak mungkin nyebut nama, tidak mungkin. Yang disebut ciri. Oh, ini menurut penerawangan saya. Wonge gede dukur, kuliti rodok-rodok coklat, terus rambutnya ngene. Akhirnya yang tanya apa? Merasa apa? Mulai ngiro-ngiro. Loh, kok koyok musuhku iko ya? Wah, pas iki jelas iki kok. Padahal apa? Belum tentu dia. Itu yang membisikkan seperti itu siapa? Misalkan, suami panjenengan sekarang mulai jarang pulang. Terus Anda datang ke Ustadz Abu Hilal. Anda datang ke dukun. Terus dukunnya bilang, oh iki mbak, iki digawe wong iki mbak. Bojone sampean iki digawe wong iki. Ya. Pripun mbah dukun wonge? Ngene mbak, biasanya lek ngaji mbek sampean kok wong iki. Langsung, waduh. Coba dukun lihat. Biasanya mbak, iku lungguhe gak adoh kok toko sampean. Langsung mikir, sing biasanya pinggirku sapa ya? Nah iku mbak, arah mulih teko ngaji mbak. Iku searah nang omahe sampean. Waduh, mbak. Padahal dukunnya bohong, dukunnya ndak tahu, tapi bikin Anda kepikiran. Lo kok bodoh itu loh. Digawe kepikiran sama orang yang ndak ngerti apa-apa. Ayo, pernah ngerasa apa ndak? Pernah. Karena suami mesti. Enggak ya. Nah, maka itulah ibu-ibu sekalian.
munculnya prasangka itu semuanya dari siapa? Setan. Maka karuan dari awal diperjelas kalau punya beras yang ditaker. Kalau punya pokok sesuatu yang ditaker, ditimbang, kalau sebelum ada orang masuk. Terutama biasanya kalau panjenengan pas punya hajat di rumah dan yang bantu banyak, tamu banyak, keluarga datang. Nanti setelah hajatnya selesai, mulai bersih-bersih rumah, mulai noto cangkir ke tempatnya, mulai mengembalikan souvenir-souvenir ke tempatnya, mulai apa? Loh, biasanya dek ini ono siji, kok kosong ya? Apa ya? Oh iya, biasanya bojoku ada kayak gini. Kok hilang? Mulai dicari dia. Nah, maka itu jamaah, itu mengkhawatirkan terjadinya apa? Fitnah. Karena apa? Rasulullah memerintahkan itu karena agar tidak muncul dengan perilaku buruk, agar tidak memunculkan perilaku, maksudnya begini, karena kejahatan itu terjadi bukan karena hanya niat dari pelakunya, tapi karena ada waspadalah. Kayak Bang Nabi ya. Nah, karena orang itu kadang-kadang gak niat nyuri, tapi karena dia lihat ada kesempatan, waduh, sendoknya api, gak enak tengerani, gak enak tondoni, cabut 3, apa? Milik umum, dianggapnya milik umum, tidak ada tandanya ini. Mungkin tahun doni kok nanti kalau yang punya rumah bilang, lagi genku, apa tanda nilai gini sampean? Nah, sing nyekel aku berarti yo konekku. Bahasa apa ini ya? Berarti ini milik saya. Nah, maka daripada mereka punya kesempatan yang awalnya tidak berniat, eman-eman kesian dia, wong dia ndak niat jelek kok. Cuma karena ada kesempatan akhirnya apa? Ngambil. Maka daripada memberi kesempatan, munculnya akhlak yang buruk ditengeri. Termasuk baju-baju di rumah panjenengan. Iya bu, karena baju sekarang itu banyak yang sama. Iya benda. Karena belinya kan ya ketika seperti ini, ada pengajian, ada bazar, belinya sama. Dan pabrik itu kan bikinnya bukan cuma, kecuali kalau baju saya ini, butik ini. Jadi sekali produksi cuma satu, Anda cari yang sama. Boy, enggak ketemu. Kalau ada yang sama ya berarti kembar gitu aja, enggak apa-apa. Kalau sudah bingung. Nah, sudah begitu dikasih tanda. Khawatir akan memunculkan akhlak yang buruk dan khawatir apa? Ayyadhunnu ahaduna dhanna saw, atau khawatir memunculkan prasangka buruk dari kami kepada orang. Wes, berarti kalau punya pembantu dicek dulu barangnya. Anda punya barang apa? Dan kalau terjadi sesuatu yang buruk, jangan langsung nuduh pembantu. Cek dulu ke ahlul bait. Mungkin anak Anda, mungkin kemarin suami Anda meminjamkan kepada istri yang muda, atau mungkin, sabar, tenang aja, kenapa sih Anda ini? Mungkin orang tua Anda yang di rumah itu menggunakan barangnya untuk dititipkan. Nah, maka jangan buru-buru menuduh pembantu. Ditanya dulu ke anaknya, telepon. Nah, kemarin ibu naruh emas 3 kilo. Mas Supri. Di atas kenapa? Di atas kulkas. Kok ini ada? Terus anaknya bilang, oh iya bu, kemarin itu dibawa bapak buat nikah di Jombang. Oh ya sudah nak, ya wes matur suwun. Selesai. Daripada apa? Belum ada info yang jelas, tiba-tiba langsung menuduh hati-hati zalim. Jadi prinsipnya bu, karuan ngempet timbang dosa. Karuan apa? Ngempet timbang dosa. Kemudian bab yang ke-89, menghitung pembantu karena takut buruk sangka. Ini sama percis. Menghitung pembantu artinya ya betul-betul ngecek dia punya budak berapa. Dan menghitung barang-barang yang barang itu ada interaksinya dengan pembantu. Seperti cuci piring, dihitung sik piringnya segala macam. Walaupun terkesan, alah kok perhitungan sih. Hati-hati loh bu, setan itu bisa masuk lewat celah terkecil. Bisa masuk lewat apa? Celah terkecil. Suami biasa berangkat kerja, gak tahu surian. Dino iki kok moro-moro? Dek ngarepe di depan kaca cermin. Pakai pomade. Itu kalau tidak dikomunikasikan bu, itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Ini Mas Dian ini, biasanya lihat potongan gak tahu ada bentuk pokok gundul. Kali ini rotok ganteng, saya malah curiga ini. Kalau nggak dikomunikasikan, mengkhawatirkan Mbak Risna. Tanya Mbak Risna, kok dunganan rapi Mas?
Dan mulai kemarin saya lihat bajunya rapi, rambutnya rapi. Sementara bisnis kambingnya sudah mulai jalan. Orang itu kadang-kadang kalau belum ada sesuatu yang bisa dipakai, itu gak kepikiran. Ketika sudah mulai ada yang bisa dipakai, kayak iso ini. Akhirnya mulai TPTP, tahu TPTP? Sudah, maka perlu dikomunikasikan. Hadisnya sama percis, maka kita lewati saja. Kemudian yang bab ke-90, adab pembantu. Jadi ini babnya tentang apa, Bu? Membantu. Kalau yang kemarin memaafkan kesalahan pembantu. Yang kemarinnya lagi ketika pembantu melakukan pelanggaran. Boleh nggak dihukum? Boleh. Dengan hukuman yang sewajarnya. Dan hukuman yang patut. Iya kan? Nah, kalau sebelumnya memaafkan pembantu, ada seorang sahabat tanya sama Nabi Muhammad sampai diulang 3 kali. Ya Rasul, berapa kali kami maafkan pembantu kami? Rasul diem. Ditanya lagi, ya Rasul, berapa kali kami harus memaafkan kesalahan pembantu? Rasulullah diem. Ditanya lagi 3 kali, ya Rasul, kalau pembantu kami melakukan kesalahan, berapa kali harus kami maafkan dia? Apa Rasul katakan? U'fu anil khadim 70 marrah. Maafkan pembantumu 70 kali. Dan kan tidak mungkin sampai 70 kali orang itu melakukan kesalahan. Boleh jadi memang maksudnya Rasul, ojo kok seneni. Setiap dia melakukan kesalahan, lebih utama kalau kalian akan memaafkan. Karena seperti yang saya sampaikan lah, Bu. Kerja di rumah panjenengan sebagai asisten rumah tangga, itu sudah cukup menjadikan dia malu. Jangan semakin dipermalukan. Jadi muliakan, makan bareng. Kalau mau keluar ya diajak. Dan itu cara yang baik. Supaya apa? Orang itu merasa diuwongke. Apa? Diuwongke, dimanusiakan. Ada pembantu. Sami'tu Yazid ibn Abdullah ibni Qusaytin qalat, arsala Abdullah ibn Umar ghulaman lahu bidhahabin au biwaraqin. Bidhahabin au biwaraqin. فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. Jadi ceritanya begini. Suatu hari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah putranya Umar bin Khattab, pernah mengutus pembantunya, disuruh pergi bawa uang. Nah ini yo hati-hati juga ini ya. Kalau membantu diserai uang, harus betul-betul orang yang memang Anda sudah percaya sama dia. Karena uang itu bisa merubah orang. Bener apa enggak? Awalnya baik, awalnya tenang, awalnya enggak kepikiran belas loh Mbak Risna. Moro-moro langsung kepikiran loh sekarang. Iki mari langsung WA saya Mbak Risna. Aja ngono totot. Enggak tahu saya ini kok usilan orangnya ya. Nah sudah, yang awalnya baik ketika megang duit, dia mulai, wah, gak usah mulai, wis. Wong sing ketinggalan di omai juragan mek kelambi sak setel. Lagi digawani duit 3 juta, wis karuan ngalih gak usah balik. Sik bati dibanding baju 1 setel tadi kan. Nah, maka kalau mau nitipkan uang, cari orang-orang atau pembantu yang betul-betul Anda sudah percaya sama dia. Karena uang ini, Bu, ya Allah, Bu, medeni. Uang ini apa? Medeni. Karuan maka Nabi Muhammad itu bersabda, yang paling beruntung itu orang yang cukup. Nggak harus kaya. Apa? Cukup. Cukup itu artinya ya nggak sampai kekurangan, tapi lebihnya pun tidak banyak. Karena kalau lebihnya sudah mulai banyak, waduh. Godaan, betul. Khawatir apa? Godaan. Lo Anda tahu, Bu, turun dari mobil Avanza dan turun dari Alphard. Itu gaya turunnya ya apa? Beda, Bu. Beda. Turun dari Avanza ya apa? Yus biasa. Iya enggak? Yus biasa. Kalau turunnya dari Alphard, buka jendela di si enek wong gak? Wah, renek. Pak sopir muter lagi. Muter lagi dia. Sampai di parkiran, kelambu jendelanya dibuka lagi. Alah, si wong titik. Pak sopir puter lagi. Muter wancet. Nanti sok-sokan rotok telat. Ketika parkiran mulai penuh, buka set. Ojo meripati digawe dhisik. Pakai kacamata. Sudah gitu, tasnya taruh samping. Set. Turunnya itu, Bu, bukan pakai kaki, Bu, pakai kepala. Wah, kaki gini, seret. Itu mudune, Bu, nanti tidak langsung jalan, Bu. Gini.
Turun ya, ini mobil di samping. Turun, gini dulu. Baru jalan. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Hah? Belum pernah? Ya mudah-mudahan jangan kok belum. Nah, jadi mete ini Bu ya. Maka kata Nabi Muhammad yang beruntung itu apa? Orang yang cukup. Cukup itu ya untuk anak cukup, untuk ketika sakit berobat juga cukup. Sesekali pengen makan yang enak juga cukup. Itu enak Bu. Karena apa? Orang yang cukup itu gak macam-macam. Waya sedekah ya ono duit sing di sedekah nih, wayai kurban ya alhamdulillah ada rezeki buat kurban. Nanti ada keluarga sedang punya hajat ya bisa bantu, tapi lebihnya tidak terlalu banyak. Uang itu loh Bu, banyak sedikit podo ay. Sama aja. Yang Anda pakai juga segitu-segitu aja kan? Apalagi kalau ngomong urusan makan dia. Orang yang duitnya triliunan, makannya berapa? Ya podo sapiring, cuma Anda pitung ewu, dia pitung juta. Ya, Anda pitung ewu wareg, dia untuk wareg perlu apa? Dan itu yang bikin mahal Bu, bukan menunya, kadang-kadang hiasannya gitu loh. Ono seledri diketok bentuk love. Nanti sebelah sini bawang gorengnya itu Bu, ngetoknya nggak ngawur, itu dibentuk love semua bawang gorengnya itu. Jadi nanti ketika bawang goreng ditabur, yang jatuh itu butiran love. Ada bawang goreng dibentuk bintang. Jadi kalau ditaruh di atas ya kayak bintang yang berjatuh. Astagfirullahaladzim. Sudah ngaji. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ngirim pembantunya membawa apa? Membawa uang. Dan di zaman dulu uangnya adalah uang emas dan perak. Tujuannya apa? Kata Abdullah bin Umar, liyasrifahu, sarraf, untuk ditukarkan. Kemudian pembantunya itu melakukan penukaran dengan memberi tangguh. Hati-hati, tukar uang, tapi caranya ditangguhkan, itu riba. Tukar uang, tapi caranya ditangguhkan. Misalkan begini, panjenengan ke pasar, panjenengan orang pasar, jualan. Terus ketika itu ada pembeli yang panjenengan tidak punya uang kembalian, tidak ada receh. Panjenengan datang ke toko sebelah, Mbak, bawa duit 100.000, ijolono 10.000-an. Terus toko sebelah bilang, gak enek. Wes, iki duitku tak dekek, kayak ono sik 10.000. Tak gaya nyusui, engkau tak baleni. Nah, 10.000 yang Anda bawa tadi, dengan 100.000 yang Anda tinggal di toko sebelah, itu riba. Kok iso ya hukumnya ngono kok? Lah, kok iso ya apa sih, Bu? Ya Allah, panjenengan iki lho pripun? Kok iso? Lho, Bu. Ini hukumnya ini. Lho kok iso? Ya Allah. Susah kalau punya murid model begini. Dikasih tahu hukum jawabannya, kok iso? Loh. Ini waktunya masih lama lagi, ya Allah. Kok iso? Dia ngomongnya polos banget loh, Bu. Kok iso? Panjenengan grione pundi toh, Bu? Rumahnya di mana? Jombangan, Masya Allah. Ten Jombangan buat enten majelis taklim toh, Bu. Masjid enten Jombangan. Oh, ngeriki ngaji ngeriki. Oh, panjenengan lek ngaji mirengaken mboten? Lah kok iso? Sudah. Itu tidak boleh, Bu. Kenapa tidak boleh? Itu riba. Karena tukar menukar uang itu harus semisal dan sewaktu. Kalau ada jeda waktu, ada uang yang Anda tinggal di sana, dan ada sesuatu yang Anda bawa yang tidak sesuai dengan nilai uang, itu namanya riba. Ngertos adik-adik? Lah kok iso? Nah, maka hati-hati. Karuan, gak usah bingung. Kayak baru ngerti aja, Ndeng. Karuan, kayaknya perlu fikih muamalah di sini. Karuan, uangnya Anda bawa, kasih tahu kita dia. Oh iya, sebentar lagi. Terus kadung konangan nih, coba ndak ada kamera itu tak lebok no mana kok ini. Ono kamera isin saya. Karuan, uangnya Anda bawa, terus nyilio. Ya wis Mbak, aku utang dhisik. Oh. Yang diutangi ngomong apa? Utang. Nah, gitu.
Karuan utang dulu, kemudian nanti, ya wes mbak, gak enek ijolan, boten enten. Ya wes ya, duit tak gawone, tapi utang ngono 10.000 gawe nyusui. Nah itu malah boleh, karena akadnya apa? Utang, piutang. Ada sering seperti itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau tidak tahu ilmunya, tidak berdosa. Sekarang sudah tahu, maka dihindari. Anda kalau urusan duit langsung ngomong apa? Sudah. Maka oleh Abdullah bin Umar, pembantu yang menukarkan uang itu dengan tempo, artinya tidak langsung diberikan semua. Itu sama Abdullah bin Umar dimarahi. Ketika kembali kepada Abdullah ibnu Umar, dia dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Kemudian Abdullah bin Umar apa? Ambil uangku, tidak jadi ditukarkan. Ambil uangku dan jangan ditukarkan. Nah, maka dari sini, menurut hadis ini ibu-ibu sekalian, boleh memberi pelajaran. Kepada siapa? Pembantu. Walaupun ini teksnya budak ya. Artinya tidak 100% sama dengan pembantu. Nah, tapi sesekali memberikan hukuman untuk apa? Pendidikan. Supaya pembantu yang bekerja itu mengerti, oh yang seperti ini boleh. Oh yang seperti ini tidak boleh. Oh kalau saya sedang bersih-bersih kamar, saya tidak boleh masuk ke kamar anaknya tuan rumah. Selama anaknya di dalam. Itu kudu diurui loh bu. Harus diajari loh bu. Ketika Anda punya pembantu, apalagi pembantunya perempuan, umurnya masih umur-umur ya di bawah 40 lah. Artinya bukan ke situ arah saya. Artinya masih penuh dengan godaan. Kinyus. Anda kok mikirnya jelek terus, astagfirullahaladzim. Sudah? Maka ngomong ibunya ke, maaf pembantunya tadi. Mbak, kalau bersihkan kamar anak saya, diketok dulu pintunya. Kalau anaknya ada di kamar, jangan masuk. Kalau diketok dan Anda tahu anaknya sedang kerja, sedang kuliah, sedang di luar, maka Anda boleh masuk. Karena bahaya. Udah masuk. Nanti putra Anda yang dibersihkan. Tadu sih. Maka diberi sanksi. Misalkan kau sudah diberitahu. Lah kok dia ngotot, melanggar apa yang diberitahu. Boleh tidak dikasih sedikit efek jerah? Ya mungkin dimarahi. Mungkin dibilang, ya wes mbak, bulan depan sampai ndak usah kerja dulu wes. Karena apa? Ini jogo bu. Iya apa ndak? Apalagi orang yang masuk ke rumah Anda itu bukan mahram. Bisa jadi khawatir terhadap suami, bisa jadi khawatir untuk anak-anak laki-laki Anda, bisa jadi juga mengkhawatirkan untuk diri Anda sendiri. Tadi perkoro. Nah maka memang, maaf sekali. Ini saya sedang membicarakan untuk antisipasi biar lebih aman. Jauh lebih baik kalau memang tidak terlalu urgent. Kalau Anda pun harus pakai asisten rumah tangga, jangan cari yang nginep. Kalau tidak urgent. Urgent itu yang dipakai nyuci terus. Apa? Loh itu yang drum band itu. Hah? Oh dirijen, itu sirup itu. Hah? Marjan bukan, itu yang di kebun binatang. Astagfirullahaladzim. Sudah. Maka kalau tidak penting sekali, misalkan tidak ada orang tua yang malam-malam perlu dirawat segala macam, ya kan? Maka jauh lebih baik yang tidak menginap. Tapi kalau perlu, yo cari yang pantas. Cari yang pantas itu artinya apa, Bu? Yo golek sing tidak harus tua lah. Artinya cari yang memang minim resiko. Ya cari yang wajahnya biasa. Nggak usah yang terlalu glowing, nggak usah. Karena kalau sudah terlalu glowing, nggak mau jadi pembantu, TikToker. Ya, maka Abdullah bin Umar marah. Apa kandungan hadis ini? Ini hadis, ingat, bukan untuk pembantu tapi untuk budak. Bolehnya memukul budak untuk memberi pelajaran atas kejahatan yang dia lakukan dan menghukumnya dengan keras sesuai besarnya kesalahan untuk pendidikan. Ingat, niatnya untuk apa? Pendidikan. Nah, maka kalau sekedar pembantu kan bukan budak. Yo diberitahu, sing pantes, jangan pembantu dipukul, dilaporkan polisi, berangkat Anda. Iya, ndak boleh mukul pembantu ya. Sudah.
Hadis yang berikutnya, Ani bin Mas'udin qala, kuntu adribu ghulaman li. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pernah memukul pembantuku, budakku. Fasami'tu min khalfi. Ternyata aku dengar suara di belakangku setelah aku mukul pembantuku tadi. Aku dengar ada seseorang mengatakan di belakangku, I'lam Aba Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaihi. Abdullah bin Mas'ud, hati-hati. Allah lebih mampu terhadapmu dibandingkan kemampuanmu terhadap budakmu. Maksudnya apa? Allah lebih bisa menghukummu dibandingkan engkau mampu menghukum pembantumu. Langsung redek Abdullah bin Mas'ud. Ini siapa yang ngomong begini? Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku menoleh ke belakang, ternyata yang mengucapkan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, langsung aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fahuwa hurrun liwajillah, aku bebaskan budakku ini untuk Allah. Karena merasa bersalah tadi. Karena Abdullah bin Mas'ud nampaknya memukulnya dengan pukulan yang sangat keras. Dan memang Bu, kudu ngempek. Terkadang, tidak jarang, ini oknum ya, memang terkadang pembantu itu yo rotok greget nih. Maaf ya, ini tahu benda kesayangan tuan rumah, gak dihati-hati, pas disulai, jeblok, akhirnya pecah. Itu kan kadang-kadang, ya mbok ngerti lah, ini barang kesayangannya tuan rumah, lek ngeresi ising, hati-hati. Oh ini baju kesayangannya istrinya pemilik rumah, maka kalau nyetrika tak bolongi. Nah, itu harus ngerti Bu. Oh ini suaminya, Anda tahu Nabi Yusuf? Tahu Nabi Yusuf? Tahu atau kenal? Tahu. Kenal? Tahu lah ya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf alaihi salam itu ketika diajak berbuat yang buruk oleh istri dari Raja Mesir, itu jawabannya Nabi Yusuf apa? Yang pertama, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Artinya aku takut kepada Allah. Tidak mungkin aku melakukan ini karena Allah maha melihat. Jawaban berikutnya apa? Ada yang hafal tidak? Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Tidak mungkin saya akan melakukan keburukan ini denganmu. Kenapa? Ya bukan hanya denganmu, dengan siapapun, tapi terlebih denganmu. Karena engkau ini istri dari seorang laki-laki, tuanku yang telah berbuat baik kepadaku. Lihat, ini bukan apa? Dikeiati ngerogoh rempel. Nabi Yusuf ngerti, loh, aku ini pembantu di rumahmu, aku ini mantan budak yang diambil oleh suamimu. Suamimu berbuat baik kepadaku. Mana mungkin sekarang aku akan mengkhianati laki-laki baik itu dengan aku menzinai istrinya. Lihat ini Bu. Apa mangan lanjaran apa? Pager makan tanaman. Apa kalau lanjaran itu apa? Kancil? Kancil mangan lanjaran. Enggak, bukan itu yang apa-apa? Loh enggak, ya ninggal lanjaran maksudnya apa? Kacang lali lanjaran. Enggak ngerti lah saya. Pokok itulah kira-kira. Iya, jadi kacang itu dikasih tiang. Kayak kayu, cek iso ngadeg. Terus ternyata kayunya malah dipangan. Artinya sing bikin dia berdiri kok malah diru. Nah, maka hati-hati. Jangan lupa kebaikan orang lain. Sudah maka oleh Abdullah bin Mas'ud, pembantu yang tadinya dipukul dengan pukulan yang keras, karena mungkin Abdullah bin Mas'ud dia nempet Bu. Tapi bisa jadi terulang kesekian kali, terulang, sampai lama-kelamaan emosinya memuncak, kesabarannya mulai hilang. Sama Abdullah bin Mas'ud dipukul. Pas dia mukul, pas ada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mengatakan apa? I'lam Aba Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka ilaihi. Hati-hati Abdullah bin Mas'ud, Allah lebih mampu menghukummu dibandingkan kemampuanmu menghukum pembantumu. Langsung sama Abdullah bin Mas'ud, pembantunya diapain? Budaknya dibebaskan. Nah maka hati-hati sekali Bu ya. Tapi kalau memang bisa, rumah tangga kecil, yang kecil ya, kalau rumah tangga besar memang sekarang harus ribet ya, riwah. Itu kalau memang bisa rumah tangga kecil, itu lebih afdol tanpa pembantu.
apa? Ngajari anak kita juga mandiri, ya kan? Supaya di rumah itu juga jauh dari pandangan orang lain. Pembantu itu kan orang lain, Bu. Khawatir jangankan dia ngambil sesuatu atau melakukan keburukan, omongan di rumah kita dibawa keluar saja, itu bahaya. Iya, Banda? Misalkan, namanya orang kan kalau di rumah kan bebas, Bu, ya, mengekspresikan dirinya. Nah, nanti kadang-kadang pas keluar, dan ini kejadian, saya dengar. Enggak, tapi bukan di Pare. Begini, ceritanya gini, ada pembantu pindah tuan, pindah rumah. Karena di rumah sebelumnya dia tidak cocok, entah karena pekerjaannya, atau karena gajinya, atau karena apa. Pindah ke rumah yang lain. Ketika dia merasa cocok di rumah ini, ya mungkin untuk ngepek atine juragan sing anyar, kan bisa jadi. Bilang apa? Waduh, Bu, ndek kene penak kerja ndek kene, Bu. Ndek omahe ibu iku lho. Padahal antara satu dengan yang satunya itu saling kenal. Ayo, Bu, gak oleh lungguh belas. Dikongkon gini, kongkon ngono, awan-awan iku, Bu, wayahe salat iku tak delok, lungguh sikile ndek ndukur meja dolinan HP ngakak-ngakak. Padahal tonggone masjid lho, Bu, krungu adzan lho. Coba. Dan ini serius, Bu, saya enggak bohong ini. Itu kedengeran. Nah, maka kalau cari pembantu ya cari yang amanah ya, karena khawatirnya apa? Omongan di sini dibawa keluar. Nanti pas Anda cekcok sama suami, dia kan denger. Wah, pas saya kira-kira mbak bojone iku lek ngilok nih, Mbak. Lambene bojone diparut ke parutan kelopo iku lho, Mbak. Tok. Ngono ya kuat Mbak, parutane sing kalah iku lho, Ya Allah, saking kuati lambene sing wedok iku. Astagfirullahaladzim. Sudah. Baik. Sekarang kita baca yang berikutnya. Jangan menyumpah dengan mengucapkan keburukan tentang wajah. Itu menunjukkan apa, Bu? Menghina seseorang karena fisiknya itu dosa besar. Hati-hati. Pesek. Irung apa kelampok? Terus kelampok ke pelindes truk. Nah, ndak boleh menghina orang dengan fisiknya, itu termasuk dosa besar. Karena apa? Fisik itu bukan pilihan, Bu. Iya, Benda. Saya kalau bisa milih, saya milih gede, dukur, putih, ganteng. Siapa? Kayak siapa? Kayak Abu Sanum. Lagi posturnya begini, 137 ya. Bobot 84. Masya Allah. Lah iso milih, ayam kayak Jeremy Thomas kayak atau siapa? Ketorong tua ya, healingnya Jeremy Thomas. Siapa? Yang artis-artis yang Anda tahu siapa? Farel, keren sekarang ya, pakai jas, pakai dasi, lek ngomong, meteges ini. Jadi Bapak, dalam sidang yang mulia ini, saya ingin menyampaikan campur-campur Inggris didik, kayak anak. Kok tahu Anda? Loh, Bu, nonton. Astagfirullah. Hah? Inggrisnya? We walk to talk. We walk. Apa? Jadi kayak anak-anak Jaksel aja, yang ngerti Jaksel. Sudah, Anda tidak perlu tahu itu. Nah, tapi kan tidak bisa milih. Ada seorang suami dimarahi istrinya. Ini dalam cerita Qasas wa Ibar. Seorang suami dimarahi siapa? Istrinya. Kalau saya jatuh harga diri itu. Sebelum istri marah, tak marahin dulu. Lah kok suami dimarahin? Suami model apa itu? Suami yang merendahkan harkat dan martabat kaum lelaki. Jangan mau dimarahin istri. Dengerin itu. Mana Mas Dian kameranya? Suami, lah kok dimarahin istri? Malu-maluin. Wong lanangi repot. Cilik dimarahi ibu, tuwek diseneni bojone. Ya Allah, kesian ya orang laki itu ya. Kecil dimarahin siapa? Ibunya. Besar dimarahin? Walah, sentimen. Lo kok pengalaman? Umi saya itu, ini jujur ya, tidak pernah marah. Apalagi mukul. Tak pernah. Itu yang terkesan sampai sekarang. Kalau marah itu, nek si Cidok, kaki saya digosok pakai cabai rawit. Iya. Dimasukkan kamar mandi, digerucuk pakai air hangat dulu. Sikat pakai cabai rawit. Nanti kalau dirasa durung kapok, ditambahi mana? Maka sekarang saya itu kalau ada kue, ada cabai rawitnya, rodok trauma saya. Maka kalau nyugui saya jangan ada cabai rawitnya ya. Itu gitu dong, ngelombok.
Saya kan cerita begini, saya kira saya orang paling menderita di dunia. Antum tahu, diceritani Ustadz Abdullah Hadromi Malang, antum di kaki enak, anak di lambe. Tak pikir ya Allah Ustadz, anak kira anak paling menderita. Lah kok anak di kaki, antum di bibir. Saya nggak bisa bayangin, itu bisa kayak lipstick gitu. Terus bibir itu terasa kayak Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak, saya zaman dulu bukan nakal yang apa, enggak. Saya itu suka main waktu kecil. Jadi waktunya istirahat siang, karena nanti sore kan ngaji. Itu saya loncat pagar. Ikut teman-teman ban-banan. Terus apa, kadang-kadang ngasak berambang. Ngerti ngasak? Itu ngasak berambang. Sudah. Maka fisik itu bukan pilihan. Kalau sekedar warna kulit sekarang bisa lah ya. Tapi kalau sampai operasi dalam Islam enggak boleh loh Bu. Anda pasang hidung, nato, alis, kemudian ngikir gigi, itu dalam Islam haram ya, haram. Tapi kalau sekedar skincare, perawatan biasa, itu boleh. Dan malah kalau untuk niatan-niatan yang baik, malah hukumnya bisa jadi sunnah. Untuk apa? Merawat diri, menjaga kebersihan, menjaga kecantikan, supaya suami juga seneng. Satu aja cantik begini, apalagi kalau sudah. Jadi dilarang menyumpah dengan mengucapkan semoga Allah memburukkan wajahmu. Nah, maka dalam Islam itu Bu, wajah itu terhormat. Maka salah satu konsekuensinya apa? Nggak boleh ngomong sama orang nggak nguasno wajah, itu nggak boleh. Itu tidak termasuk adab. Apalagi sampai salaman, ini orangnya di sana, Anda ngonolehnya ke sana. Ini orang yang dijak salaman apa Bu? Tersinggung, sakit hati, terkesan orang itu tidak spesial buat kita. Nah, apa? Dijak ngomong gelambiar. Oh, termasuk HP-an. Cuma saya mau ngomong HP-an kok nyindir awake dhewe. Dijak ngomong HP-an terus ya. Nah, itu hati-hati. Ini konsekuensi tentang mulianya wajah dalam Islam. Termasuk konsekuensinya apa? Tidak boleh apapun yang terjadi memukul wajah. Apapun yang terjadi. Tidak boleh mukul wajah. Dihindari. Tidak boleh. Jangankan manusia Bu. Dalam sebagian penjelasannya para ulama, ada riwayatnya sampai binatang pun tidak boleh dipukul wajahnya. Misalkan Anda punya kuda. Dan saya lihat sebagian teman-teman yang berkuda itu, tentu yang nggak ngerti sunnah ya, yang sekedar berkuda karena hobi. Itu kalau kudanya berontak, dipegang kekang di mulutnya itu, dikoplak di bawah matanya. Pah! Pah! Berkali-kali. Itu dalam Islam tidak boleh. Termasuk kalau mau ngasih tanda di binatang, jangan tanda itu diberi di kepalanya. Maka biasanya kalau Anda umumnya lihat, kalau sapi di bagian apa? Nggak usah bokong belakang gitu loh, bagian belakangnya. Kuda juga di bagian belakangnya. Nah, begitu. Anda mau dikasih tanda? Dicos, mau? Maka tidak boleh. Maka konsekuensinya, karena Islam itu memuliakan wajah, nomor satu, tidak boleh berbicara tidak memandang wajah. Kecuali dengan ada uzur. Misalkan apa? Misalkan orang yang, kata Dr. Aisyah Dahlan, laki-laki itu makhluk yang tidak bisa kontak mata terlalu lama. Dia ngomong, ibu-ibu kalau mau ngomong sama suaminya, panjenengan lihat meripati. Lang ini. Karena laki-laki itu tidak bisa. Kalau perempuan, bisa. Nah, maka pandang. Atau kalau dengan yang bukan mahram, tentu harusnya menundukkan pandangan. Yang kedua, kalau salaman segala macam muliakan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memukul pada area kepala atau wajah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu qabbahallahu wajha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berkata semoga Allah memburukkan wajahmu. Ini ucapan murka untuk orang-orang kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu. Kalau punya pembantu greget nih, qabbahallahu wajhak. Semoga Allah burukkan wajahmu. Karena apa? Wajah ini modal untuk kita menemui manusia. Nah, sehingga ketika mengucapkan qabbahallahu wajhak, ini seakan-akan kita mendoakan dia itu tidak disenangi oleh manusia. Karena buruknya dia pada bagian
wajah. Maka kalau sedang murka, kata Nabi Muhammad, jangan sampai kalian itu mencela wajah secara khusus dan fisik secara umum. Dan maaf Bu ya, lisan ini memang ya Allah, mudah-mudahan sama Allah dimudahkan kita untuk menjaganya ya, amin. Kadang-kadang ada orang melakoni rotok aneh titi, mungkin yang satu kakinya rotok nyeret, atau yang bagaimana, atau ada orang jalannya itu rotok mekangkang, ada Bu. Nah, ya mungkin karena faktor struktur tulangnya atau struktur pinggulnya, jadi jalannya itu tidak bisa rapat itu rotok. Itu langsung. Tidak boleh ya. Janganlah seorang di antara kalian mengucapkan semoga Allah memburukkan wajahmu. Tidak boleh ngomong seperti itu. Semoga Allah memburukkan wajahnya. Dalam hadis yang lain dikatakan, la taqulanna qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak fa inna Allah ta'ala khalaqa Adama ala suratihi. Janganlah kalian mengucapkan semoga Allah memperburuk wajahmu atau memperburuk orang yang wajahnya mirip denganmu, karena Allah menciptakan Adam dengan postur Adam sendiri. Apa kandungan hadis ini? Larangan mencela manusia dengan menggunakan lafaz tersebut, karena lafaz itu mencakup Nabi Adam. Karena apa? Nabi Adam pun memiliki wajah yang serupa dengan wajah manusia umumnya sekarang. Sebab wajah yang dicela mirip dengan wajah Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang kita saksikan pada keturunannya. Ingat, berarti apa yang kita ambil? Jangan mencela orang lain atau mendoakan orang lain supaya Allah memperburuk apanya? Wajahnya. Tidak boleh Bu, ngelihat orang karena bentuk wajah. Biasa. Hadepin semua orang itu sama saja. Gak usah karena faktor ganteng, elek, ayu, putih. Gak usah. Bismillah. Karena belum tentu semua itu menunjukkan mulia dan hinanya seseorang di mata Allah. Dan yang terakhir di pagi hari ini, menghindari memukul wajah. Gak boleh mukul wajah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dharaba ahadukum khadimahu falyajtanibi alwajhat." Apabila seseorang di antara kalian terpaksa harus memukul budaknya atau pembantunya, maka hindari jangan sampai memukul pada bagian wajah. Selain sakit itu kehinaan. Selain sakit itu pun apa? Kehinaan. Apalagi ya orang yang sekarang olahraga itu. Mohon maaf ya, kalau ngomong hukumnya, ya jelas dalam Islam dilarang. Seperti MMA itu, dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa itu? Olahraga dalam Islam itu, atau kompetisi dalam Islam itu, atau perlombaan dalam Islam itu tidak boleh yang mendatangkan mudorot. La dharara wa la dhirar. Tidak boleh memudoroti orang lain. Sementara kalau kita lihat pertandingan MMA itu, mukulnya tenanan Bu. Beda sama zaman dulu ada Smackdown. Kalau Smackdown itu settingan. Iya, kalau Smackdown itu apa? Settingan. Wong dipencolot itu kok ndukur cewek. Kagetian gak apa i? Ngadeg mana kayak film kartun. Habis ketabrak pintu, cemet sret. Ngadeg mana? Masya Allah ajaib ini manusia ini ya. Nah sudah, kalau MMA itu tidak boleh dalam Islam. Oh, Ustaz, bagaimana dengan itu? Apa MMA Muslim? Yo, mau ndak mau seharusnya secara hukum apa? Dilarang. Menghindari memukul wajah. Maka Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian harus dan terpaksa memukul pembantunya, harus memukul atau terpaksa harus memukul pembantunya, maka hindarilah memukul pada bagian wajah. Dalam hadis yang lain dikatakan, qala murra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bidabatin qad wusima yudakhinu man khirahu. Qala Nabi sallallahu alaihi la'ana Allah man fa'ala hadha la yasimanna ahadun alwajha wa la yadribannahu. Suatu hari Rasulullah itu melihat ada seekor unta berjalan di depan Nabi yang dikasih tanda pada wajahnya. Jadi dicap, tandanya pakai apa Bu? Besi panas kan? Ngasih tanda pada binatang itu kan pakai besi panas. Dan jangan dikira ndak sakit Bu. Walaupun itu kulit, ya kulit itu akan terasa ndak sakit kalau terlepas dari tubuhnya. Kalau masih nempel ya namanya kulit ya. Maka
Dicom pakai besi panas, distempel. Dan itu dilekatkan sekitar 5 detik. Dan tidak boleh goyang. Tarik. Sudah, ternyata yang unta lihat, yang Rasul lihat tadi, unta yang Rasulullah lihat lewat di depannya, itu dikasih tanda di bagian wajahnya dengan alat panas. Maka Nabi SAW bersabda, semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Lihat, padahal pada binatang loh itu. Itu apa? Sekedar ngasih tanda, apalagi nyiksa binatang. Apalagi nyiksa binatang. Sudah, kemudian Rasulullah mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Dan Rasulullah mengatakan, jangan sekali-sekali seseorang memberi tanda pada wajah atau memukul wajah. Ini pada omongannya pada apa? Binatang. Binatang. Nah, sudah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan di pagi hari ini. Jadi kita belajar berapa hari ini? 3. Nomor 1, kalau ada pembantu atau siapapun masuk ke rumah kita yang khawatir memunculkan prasangka buruk, mendingan dari awal barang-barangnya dihitung atau ditandai. Supaya apa? Tidak memunculkan prasangka buruk. Yang kedua, memberi adab kepada pembantu dengan sesekali memberikan sanksi kepadanya. Yang ketiga, dilarang memukul dan memberi tanda pada wajah. Karena tidak boleh sedikit pun mencela manusia dikarenakan fisiknya. Ibu-ibu jangan lupa Kamis puasa. Ini. Begitu ya, jangan lupa hari Kamis apa? Puasa. Dan bikin buka puasa itu, Bu, jangan mengecewakan dia. Jangan mengecewakan. Bikinnya yang nyenengke. Supaya orang yang buka puasa itu atine lego. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.